Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak kami yang kami sayangi, yang soleh dan soleha. Pada kesempatan ini kembali kita belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 5 semester 1. Adapun materi pembelajaran kita adalah pembahasan soal-soal MIT semester 1 tahun pelajaran 2019-2020. Untuk persiapan MIT semester 1 tahun pelajaran 2020-2021. Artinya saat ini kita belajar membahas soal-soal MIT tahun lalu untuk persiapan MIT pada semester 1 sekarang. Baiklah anak sekalian, kita awali pembelajaran kita ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak kami, kita awali dengan soal pilihan ganda. Soal pertama, perhatikan ayat-ayat Al-Quran di bawah ini. Qul a'udzu birabbil falaq faja'alahum ka'asfim ma'kul thumma radadnahu asfala safilin wala ana 'abidum ma 'abattum. Dari ayat di atas yang merupakan Quran surah At-Tin terdapat pada nomor A nomor 1, B nomor 2, C nomor 3, D nomor 4. Nah, kalian perhatikan ayat demi ayat ini mana yang termasuk ayat dari surah At-Tin. Tentunya kalian mesti hafal surat-surat yang terdapat ayat-ayatnya di nomor-nomor ini. Jawaban yang benarnya adalah nomor 3. Tsumma radadnahu asfala safilin. Jadi jawabannya adalah C. Soal nomor 2. Perhatikan ayat Al-Quran di bawah ini. Wa hadzal baladil amin. Nah, kalian terbayangkan bunyi ayat apa itu? Atau bunyi ayat dari surat apa maksudnya? Arti ayat di atas adalah A. Dan demi Gunung Sinai. B. Dan demi kota Mekah yang aman ini. C. Kecuali orang-orang yang beriman. D. Kemudian mereka dikembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya. Nah, lihat di sini. Hazal baladil amin. Haza artinya ini. Baladi artinya kota. Amin artinya aman. Jadi jawaban yang benarnya adalah yang B. Dan demi kota Mekah yang aman ini. Soal nomor 3. Perhatikan ayat Al-Quran di bawah ini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani. Nah, sudah terbayang bagi kalian lanjutannya apa? Lanjutan ayat di atas adalah A. Ba'du biddin. B. Safilin. C. Al-amin. D. Taqwim. Nah, kalau kita lanjutkan gimana? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi jawaban yang benarnya ada pada pilihan D. Kemudian soal nomor 4. Bacalah paparan di bawah ini dengan baik. Nah, kalian harus membacanya dengan seksama ya. 1. Dan demi Gunung Sinai. 2. Bukankah Allah hakim yang paling adil? 3. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. 4. Kemudian kami kembalikan mereka ke tempat yang serendah-rendahnya. Dari paparan di atas yang merupakan arti Quran surah At-Tin ayat 5 terdapat pada nomor. Nah, untuk menyelesaikan soal ini kalian mesti tahu terjemahan surah At-Tin ya. Coba ayat yang pertama. Wattini wazzaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Waturi sinin, dan demi bukit Sinai ya.
wa hadzal baladil amin, dan demi kota Mekah ini yang aman. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia itu dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan mereka pada tempat rendah-rendahnya. Itu arti ayat yang kelima ya. Coba yang ditanya adalah arti Quran suratin ayat yang kelima. Jawaban yang benarnya adalah iya, terdapat pada nomor yang keempat ini. Soal nomor 5. Yang dimaksud kota yang aman pada ayat ketiga surah At-Tin adalah A. Yerusalem, B. Madinah, C. Mekah, D. Arab Saudi. Jawaban yang benarnya adalah iya, Mekah ya. Kemudian soal nomor 6. Perhatikan ayat Al-Quran di bawah ini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Hukum tajwid pada kata yang bergaris di bawah adalah A. Ifa, B. Idgham biguna, C. Qalqalah, D. Izhar. Nah, ini ada kata yang bergaris bawah, ada nun mati bertemu dengan sin. Itu hukum tajwidnya adalah iya, ikhfa. Soal nomor 7. Asmaul husna al-qayyum. Artinya adalah A. menghidupkan, B. Maha Esa, C. berdiri sendiri, D. mematikan. Nah, al-qayyum ada dalam surat ayat kursi ya. Nah, al-qayyum itu artinya apa? Nah, jawaban yang benarnya adalah berdiri sendiri. Kalau menghidupkan al-hayyu, kalau Maha Esa al-ahad, kalau mematikan al-mumit. Nah, yang ditanya al-qayyum artinya berdiri sendiri. Soal nomor 8. Setiap harinya kita membutuhkan bantuan dari orang lain. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala karena Allah berdiri dengan sendirinya. Karena Allah A. Al-Khaliq, B. Al-Ahad, C. Al-Ghaffar, D. Al-Qayyum. Nah, untuk menjawabnya kita mesti tahu arti ini dulu. Al-Khaliq artinya apa? Pencipta. Al-Ahad yang Maha Esa, Al-Ghaffar yang Maha Pengampun, Al-Qayyum yang Maha berdiri sendiri. Nah, di sini dia karena berdiri dengan sendirinya. Nah, jawaban yang tepatnya adalah Al-Qayyum. Soal nomor 9. Di hari kiamat nanti semua akan binasa kecuali Allah yang memiliki nama Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Ahad, Al-Mumit. Nah, yang ditanya di sini adalah yang tidak akan binasa, berarti dia akan hidup selama-lamanya. Yang paling tepat asmaul husnanya adalah ya Al-Hayyu. Soal nomor 10. Di dunia ini tidak ada yang menciptakan kehidupan dan kematian adalah kecuali Allah. Ini maksudnya kecuali Allah ya. Dan semua makhluk tidak bisa lari dari kematian. Pernyataan ini sesuai dengan asmaul husna Allah, yaitu A. Al-Hayyu, B. Al-Mumit, C. Al-Qayyum, D. Al-Ahad. Nah, kata kunci di soal ini adalah tidak bisa lari dari kematian. Nah, asmaul husna yang cocok dengan itu adalah iya, Al-Mumit yang Maha mematikan. Soal nomor 11. Hidup mandiri dan mau bekerja keras merupakan bentuk keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki nama. Nah, bekerja keras, mandiri, tidak tergantung kepada orang. Pada orang lain maksudnya ya. Yang paling tepatnya adalah iya, Al-Qayyum. Karena Al-Wahhab Maha Pemberi, Ar-Rahman Maha Pengasih, Al-Hayyu itu Maha Hidup. Kemudian soal nomor 12. Seluruh makhluk hidup di dunia ini akan mengalami kematian. Asmaul husnanya adalah, ya soal sebelumnya sudah kita jelaskan. Kata kuncinya kematian. Jawaban yang cocok adalah ya Al-Mumit. Nah, soal nomor 13. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi A. Ibrahim maksudnya ya, ini salah menulis.
Ibrahim alaihissalam, B. Musa alaihissalam, C. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, D. Isa alaihissalam. Jawaban yang benarnya adalah iya, Nabi Musa alaihissalam. Kalau Nabi Ibrahim hanya diberi suhuf, tidak diberi kitab. Nabi Muhammad diberi kitab Al-Quran, sedangkan Nabi Isa diberi kitab Injil. Nomor 14, Nabi Daud menerima kitab titik-titik. A. Al-Quran, B. Taurat, C. Injil, D. Zabur. Jawaban yang benarnya adalah iya, Zabur. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad, Taurat kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa alaihissalam. Soal nomor 15. Di antara 4 kitab yang diturunkan Allah, yang paling sempurna adalah, jawaban yang benarnya adalah iya, Al-Quran ya. Al-Quran. Soal nomor 16. Al-Quran adalah kitab suci yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang turun secara berangsur-angsur selama. Nah, yang ditanya berapa lama Al-Quran diturunkan. Jawaban yang benarnya adalah ya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari atau lebih kurang 23 tahun. Soal nomor 17. Al-Quran merupakan kitab suci Allah yang sempurna. Tidak ada lagi kitab suci yang akan diturunkan setelah Al-Quran. Surat yang pertama turun. Nah, yang jadi pertanyaan adalah surat yang pertama turun. A. Al-Maidah ayat 3, B. Al-Alaq ayat 1-19, C. Al-Alaq 1-5, D. Al-Falaq 1-5. Jawaban yang benarnya adalah ya, Al-Alaq 1-5. Sedangkan Al-Maidah ayat 3 ini adalah yang terakhir turun. Soal nomor 18. Contoh perilaku jujur di sekolah pada pernyataan di bawah ini adalah contoh jujur di sekolah. A. Mengulang pelajaran setiap pulang sekolah. Nah, ini berarti di rumah ya. Mengembalikan uang yang didapat di jalan, ini bisa jadi di sekolah, bisa jadi di tempat lain. Mengembalikan buku teman yang dipinjam, nah, bisa jadi di sekolah, bisa juga jadi di rumah ya. Yang D. Menjawab dengan jujur ketika ujian. Nah, jawabannya yang benar adalah D. Nomor 19, manfaat dari berperilaku jujur adalah A. Memiliki banyak teman, B. Menghilangkan rasa permusuhan, C. Memiliki kesempatan kaya lebih tinggi, D. Dapat memanfaatkan waktu dengan maksimal. Nah, salah satu manfaat jujur adalah iya, memiliki banyak teman. Karena kalau kita jujur, maka orang akan percaya dengan kita. Nomor 20. Contoh sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. A. Mengakui kesalahan dan minta maaf. B. Menghormati orang yang lebih tua dari kita. C. Menghargai perbedaan pendapat dengan orang lain. D. Melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Jawaban yang benarnya adalah iya, mengakui kesalahan dan minta maaf. Nomor 21. Ciri-ciri orang yang jujur kepada Allah. Nah, ini jujur kepada Allah ya. A. Mengerjakan perintah Allah dan larangannya. B. Meninggalkan perintah Allah dan larangannya. C. Mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. D. Meninggalkan perintah Allah dan mengerjakan larangannya. Jawaban yang benarnya adalah mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Soal nomor 22. Di bawah ini yang merupakan sikap yang tidak jujur di sekolah. A. Belajar dengan baik. B. Mematuhi perintah guru. C. Mengerjakan latihan. D. Mencontek saat ujian. Jawaban yang benarnya adalah iya, mencontek ya. Itu perbuatan tidak jujur selama di sekolah. Kemudian nomor 23. Menjaga nama baik keluarga adalah salah satu cara untuk menghormati A. Guru, B. Tetangga, C. Orang tua, D. Teman.
Jawaban yang benarnya adalah orang tua. Karena di sini ada kata keluarga ya. Soal nomor 24. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita agar berkata titik-titik kepada kedua orang tua. A. Sopan. B. Tegas. C. Keras. D. Cepat. Jawaban yang benarnya adalah iya, sopan. Ya. Soal nomor 25. Contoh hormat dan patuh pada guru adalah A. Mengerjakan tugas dengan baik. B. Tidak mengerjakan tugas. C. Meminta teman mengerjakan PR. D. Mengerjakan PR hasil mencontek. Ya. Jawaban yang benarnya adalah ya, mengerjakan tugas dengan baik. Soal nomor 26. Dalam Al-Quran kita diperintahkan oleh Allah untuk selalu berbuat baik kepada kedua orang tua dan melarang berbuat kasar kepada keduanya. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran surat A. Al-Isra ayat 23, B. Al-Isra ayat 24, C. Al-Isra ayat 25, D. Al-Isra ayat 26. Jawaban yang benarnya adalah ya, Al-Isra ayat 23. Sebenarnya ayat 24 ini adalah kelanjutan dari ayat 23 yang menjelaskan tentang perilaku hormat kita dan santun kita pada orang tua. Soal nomor 27. Ainul anak yang selalu membantu orang tuanya. Selain itu, dia juga sopan kepada guru dan selalu membantu teman-temannya yang membutuhkan. Sikap Ainul tersebut akan membuat dia A. Disayang Allah dan banyak teman. B. Disayang Allah dan dijauhi teman. Dibenci Allah dan disayang teman. D. Dibenci Allah dan dibenci teman. Jawaban yang benarnya adalah iya, disayang Allah dan banyak teman. Pastilah kalau kita sopan santun, suka membantu, pasti disayang oleh semua. Soal nomor 28. Bencana banjir melanda kota Padang. Banyak rumah yang terkena banjir. Di antara rumah tersebut salah satunya adalah rumah Abdi. Sebaiknya sikapmu terhadap Abdi adalah A. Turut berduka cita. B. Mendatangi rumahnya. C. Membiarkan saja karena sudah takdir Allah. D. Membantunya sesuai kemampuan. Jawaban yang benarnya adalah ya, membantunya sesuai kemampuan. Kalau sekedar ucapan itu belum cukup ya. Nah, nomor 29. Dalam belajar kelompok kita harus titik-titik teman yang lain berpendapat. A. Membiarkan, acuh tak acuh. C. Menghargai, D. Membiarkan. Maksudnya kalau kita dalam belajar kelompok ada teman yang berbeda pendapat dengan kita. Bagaimana sikap kita? A. Jawabannya adalah menghargai. Lihatnya C ya. Soal nomor 30. Saling menghargai harus kita junjung tinggi karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan titik-titik. A. Hidup bermusuhan. B. Hidup saling memaksa. C. Hidup bermasalah. D. Hidup berdamai. Jawaban yang benarnya adalah ya, hidup berdamai. Soal nomor 31. Menyayangi yang kecil dan menghormati yang lebih besar dari kita termasuk akhlak titik-titik. A. Yang buruk. B. Yang kurang baik. C. Yang mahmudah. D. Mazmumah. Jawaban yang benarnya adalah ya, mahmudah atau terpuji. Soal nomor 32. Dalam bermusyawarah, semua orang berhak mengeluarkan pendapatnya. Ketika seseorang mengeluarkan pendapat, kita dianjurkan untuk mendengarkan pendapat tersebut. Walaupun pendapat tersebut tidak kita sukai. Sikap di atas menerangkan perilaku. A. Jujur. B. Mencintai lingkungan. C. Menghargai pendapat orang lain. D. Hormat dan patuh pada orang tua dan guru. Jawaban yang benarnya adalah ya, menghargai pendapat orang lain. Anak-anak sekalian, kemudian kita lanjutkan dengan soal isian. Kenapa cuma jumlahnya 32? Itu sesuai dengan KD yang ada pada materi pembelajaran kita yang diujikan. Nah, kita lanjut. Nomor 33. Quran surah At-Tin diturunkan di kota? Iya, kota Mekah. Kata At-Tin terdapat pada ayat yang yang ke-1 ya, wattini wazaitun.
Nomor 35, Al-Hayyu artinya Ia yang maha menghidupkan. 36, Allah maha mematikan, Asmaul Husnanya adalah ya Al-Mumit ya. Kitab Taurat ditulis menggunakan bahasa Suryani ya. Kemudian bahasa Ibrani entah Suryani ini Pak ragu juga ini. Kemudian nomor 38, Al-Quran terdiri dari titik-titik juz dan surat. Ya, 30 juz dan 114 surat. Nah, 39, tidak mencontek ketika ujian adalah contoh sifat ya, jujur ya. Nomor 40, dengan bersikap jujur kita akan mendapatkan ya, kepercayaan dan kasih sayang dari teman. Nomor 41, belajar sungguh-sungguh merupakan bukti sikap. Ia patuh atau jujur kepada orang tua. Nomor 42, ketika bertemu dengan guru maka hendaknya kita mengucapkan iya salam ya. Nomor 43, perbedaan tidak harus menjadi perpecahan. Karena manusia diciptakan untuk saling ya, menghormati, menyayangi, saling bertoleransi ya. Soal nomor 44, sikap kita terhadap kawan yang berbeda keyakinan. Ya, kita saling menghargai, saling menghormati. Baiklah anak-anak sekalian, inilah pembahasan kita tentang soal-soal MIT tahun lalu. Mudah-mudahan menjadi bahan atau modal bagi kalian untuk menghadapi MIT semester 1 tahun pelajaran 2020-2021. Nah, untuk PR di rumah kalian cari ya, kitab Taurat itu ditulis dalam bahasa Ibrani atau bahasa Suryani. Nah, ini PR-nya di rumah. Baiklah anak kami yang soleh dan soleha, demikian pembelajaran kita pada kesempatan ini. Bagi kalian yang belum subscribe video ini, silahkan subscribe dulu dan bagikan. Mudah-mudahan channel ini akan lebih bermanfaat nanti untuk orang banyak. Demikian saja, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.